Saya selanjutnya mungkin, yang juga menjadi salah satu concern dan Mhm. juga cukup banyak, disampaikan oleh masyarakat adalah berkaitan dengan status para pekerja honorer ya, Pak. Mmm, Mungkin boleh dijelaskan gambarannya mengenai kesiapan pemberian NIP kepada para pekerja honorer? iya. Kemarin itu honorer itu THK 2 ini siswa-siswa yang dulu, ya itu tergabung dalam, eee, tenaga non ASN yang harus kita selesaikan, kemarin di Desember 2024 ya. Dan, itu sudah kita jalankan semuanya gitu ya. Baik yang masuk dalam database BKN khususnya yang diutamakan dan juga yang masuk ke dalam kriteria mereka sudah 2 tahun bekerja. Jadi kita akomodasi juga. Nah, kenapa itu kita akomodasi? Karena kita ingin, memberikan kesempatan juga kepada teman-teman itu selain yang database. Tapi yang prioritas itu adalah yang dalam database BKN Mmm. kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu untuk tahap 1 dan 2 bagi teman-teman yang tenaga honorer atau tenaga non ASN ini, sekarang ini yang untuk tahap 1 dia sebagian besar sudah, ya. Mungkin ada sudah 500 ribuan lah yang selesai itu data di BKN dari 800 ribuan yang, mengikuti seleksi. Nah, oleh sebab itu, ini teman-teman yang tenaga honorer ini yang sudah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus sesuai dengan formasinya, itu dipastikan pasti akan diproses oleh BKN, Mmm. ya. Jadi sekarang ini bergulir terus, jadi mungkin terakhir itu nanti di 10 September lah ya. Mmm. Kemudian di Oktober itu sudah selesai pengangkatan untuk teman-teman yang, sudah lulus, kemudian formasinya juga sudah tersedia untuk teman-teman semuanya itu. Oke, Gitu. mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, latar belakang berkaitan dengan penetapan kriteria dan juga syarat yang memang perlu dipenuhi oleh para pekerja honorer untuk bisa menjadi P3K paruh waktu? Oh gitu. Jadi sebetulnya skenario ini adalah, memang dari awal kan prinsipnya tidak boleh ada pemberhentian ya, Mmm. pemberhentian. Jadi bagi mereka yang bekerja itu diapresiasi. Tapi rupanya Mbak, dalam perjalanannya itu rupanya banyak kendala juga. Mmm. Ya, salah satunya adalah kendalanya adalah kemampuan anggaran Oke. yang dimiliki oleh Pemda. Kemudian juga ada Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah, yang membatasi itu belanja pegawai itu 30% Mmm. gitu ya. Jadi ini jadi kendala. Yang ketiga adalah kendalanya itu adalah usulan formasi yang terbatas antara tenaga honorer dengan formasi yang diusulkan ke Kemenpan RB. Nah, oleh sebab itu, bagi mereka yang tadi sudah mendaftar dan ikut seleksi, Mmm. rumusannya gitu. Jadi seleksi doang nggak daftar nggak bisa. Daftar tapi nggak ikut Oh, oke. seleksi. Mendaftar dan ikut seleksi dan masuk ke dalam gerbong database BKN Mmm. gitu ya. Kemudian formasinya tepat, maka dia diangkat menjadi P3K. Istilah P3K paruh waktu itu kita bangun karena tadi untuk memberikan ruang mereka yang udah ikut seleksi tetap bisa jadi P3K dengan penghasilan yang dibayar mereka dapatkan selama ini. Mmm. Jadi dia supaya tidak masuk ke APBN dulu dan APBD yang melebihi 30%, APBD lah khususnya yang tiga puluh Oke. persen. Nah, sehingga disiapkanlah skema paruh waktu supaya dia tidak diberhentikan. Mmm. Nah, ini akan tergantung pada siapa? Tergantung kepada pemerintah daerahnya. Ya, kalau dari sisi kebijakannya itu sudah kita siapkan. Nah, Betul. ini Anda bisa loh gitu ya. Sistemnya sudah ada. Sistemnya sudah ada, regulasinya sudah kita siapkan. Nah, tinggal Pemda itu mau apa tidak. Mmm. Tapi seharusnya kita dorong oleh Pak Mendagri termasuk mereka harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan ini. Dan di dalam sistem penilaian sistem merit saya tambahkan ya. Ya. Dalam penilaian sistem merit kita salah satu keberhasilan Pemda itu dalam penilaian sistem merit nanti salah satunya adalah harus mampu menyelesaikan tenaga non ASN ini. Oke. Termasuk yang paruh waktu. Jadi dia bukan hanya digitalisasi yang dijalankan, Ya. kemudian sistem pengangkatan yang basisnya kompetisi, tapi Mmm. juga bisa nggak nih beresin yang tenaga non ASN ini? Karena ini mandat dari undang-undang. Nah, di luar itu maka tadi yang sesuai tadi, maka yang skema paruh waktu ini yang kita dorong. Mmm. Jadi yang paruh waktu itu sepanjang tadi dia di dalam database. Kalau ada yang pengalaman 2 tahun boleh, tapi harus ada formasinya. Tapi yang prioritas itu yang database itu tadi. Mhm. Ya, nanti yang teman-teman yang lain, kalau Pemdanya mendorong bisa, ya dia bisa paruh waktu. Mmm. Dan
Kami sudah koordinasi juga dengan BKN yang paruh waktu pun diberikan nomor induk P3K. Kenapa diberikan? Supaya memberikan kepastian status hukum mereka di pemerintahan.